Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema yaitu rancangan acak kelompok. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Margareta Lenama, kemudian Marta Togi, Fiorelia Ramos da Silva, Geminus Archilaus Marmone. Untuk pengertian rancangan acak kelompok atau RAK merupakan pengacakan yang dilakukan dalam setiap kelompok atau tujuan pengelompokan satu satuan percobaan. Tersebut adalah untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antara kelompok sebesar mungkin rancangan acak kelompok digunakan untuk mengatasi variabilitas atau antara kelompok yang mungkin mengaruhi hasil eksperimen. Dan selanjutnya untuk komponen rancangan acak kelompok terdiri dari beberapa komponen kunci, yaitu yang pertama unit percobaan. Unit percobaan ini adalah subjek atau elemen yang digunakan dalam eksperimen seperti tanaman, hewan, atau individu. Nah, yang kedua blok. Untuk blok kelompok unit percobaan yang memiliki karakteristik yang sama. Blok ini dirancang untuk mengurangi variabilitas antara unit. Dan yang ketiga perlakuan atau variabel yang sedang diuji dalam eksperimen. Setiap perlakuan akan diterapkan dalam setiap blok secara acak. Dan yang terakhir pengacakan proses alokasi perlakuan yang dilakukan secara acak dalam setiap blok untuk memastikan bahwa semua perlakuan memiliki kesempatan yang sama untuk diterapkan. Selanjutnya untuk prosedur pelaksanaan rancangan acak kelompok. Yang pertama identifikasi variabel dan faktor penganggung. Yang kedua pembuatan blok. Yang ketiga pengacakan perlakuan. Dan yang keempat pengumpulan data. Dan yang kelima analisis data. Untuk model yang umum digunakan dalam analisis rancangan acak kelompok adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya YIJ sama dengan mu ditambah tau I tambah beta J dan tambah epsilon IJ. Di mana I sama dengan 1 sampai T dan J sama dengan 1 sampai 2 sampai R. Dan untuk YIJ sama dengan respon atau hasil pengamatan dari perlakuan KI pada blok KJ. Dan untuk mu adalah nilai rata-rata keseluruhan. Dan untuk tau I sama dengan perlakuan KI. BJ sama dengan perlakuan blok KJ. Dan untuk ini epsilon IJ sama dengan kesalahan acak yang diasumsikan independen dalam berdistribusi normal. Demikian. Sedangkan pada slide berikutnya itu ada dibuat dalam bentuk tabel, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita lanjut pada rumus-rumus. Nah, rumus-rumus FK itu sama dengan T kuadrat per T kali R, dan JKT itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan T, sigma J sama dengan 1 sampai dengan R, YIJ kuadrat Y kuadrat IJ itu kurang FK. Nah, untuk yang JKK itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan R TK kuadrat J itu per T kurang FK. Nah, untuk JKP itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan T TP kuadrat I per R kurang FK, sedangkan JKG itu sama dengan JKT kurang JKK kurang JKP.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah model uji hipotesis yang umum bagi uji F untuk percobaan rancangan acak kelompok adalah yaitu untuk melihat pengaruh perlakuan kita bisa lihat hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis 0 dengan tau pada I sama dengan 0 bahwa tidak ada pengaruh pemberian perilaku pada nilai pengamatan. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu minimal ada 1 dengan tau pada I tidak sama dengan 0 dan I juga dimulai dari 1 sampai dengan T. Itu adalah minimal ada 1 perlakuan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Untuk melihat pengaruh kelompok, kita bisa lihat hipotesis 0 dengan beta J sama dengan 0 bahwa tidak ada pengaruh pengelompokan pada nilai pengamatan, dan hipotesis alternatifnya yaitu minimal ada 1 beta pada J tidak sama dengan 0 dengan J itu dimulai dari 1 hingga T, yaitu minimal ada 1 pengelompokan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Yang berikut adalah dengan kaidah keputusan kita bisa lihat F hitung pada kelompok yaitu KTK per KTG jika dia kurang dari FA alfa dengan V1 V3 maka terima H0 atau H1 salah, dan jika lebih besar dari F alfa dengan V2, V3 maka terima H0 atau H1 benar. Untuk F hitung perlakuan KTP per KTG jika dia kurang dari lebih kecil sama dengan F alfa dengan V2, V3 maka terima H0 atau H1 salah, dan juga dia jika lebih besar dari F alfa V1, V3 maka terima H0 atau H1 benar. Dengan KTK itu sama dengan JKK per V1, KTP sama dengan JKP per V2, KTG itu sama dengan JKG per V3. Berikut kita bisa lihat untuk tabel ANAFA-nya, kita bisa lihat pada tabel dan teman-teman bisa. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh kasus. Misalkan ada suatu percobaan di bidang peternakan tentang pengaruh berbagai campuran ransum atau makanan, katakanlah campuran A, B, C, dan D terhadap pertambahan bobot badan selama masa percobaan atau diukur dalam kilogram. Hewan percobaan yang digunakan adalah domba jantan yang terdiri dari umur yang berbeda. Karena berbeda umur, maka dilakukan pengelompokan dan katakanlah ada 4 kelompok berdasarkan pada tabel berikut. Nah, ini merupakan tabel data pertambahan bobot badan dalam kilogram dari 16 ekor domba jantan yang memperoleh makanan yang berbeda. Nah, kita akan melakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu kita akan menentukan model. Kita asumsikan bahwa kita hanya berurusan dengan keempat macam makanan tersebut, sehingga model yang dihadapi adalah model tetap. Model linear untuk percobaan di atas adalah YIJ sama dengan U tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ, di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan 4, J sama dengan 1, 2 sampai dengan 4. Di mana keterangannya itu sudah terdapat pada slide. Teman-teman bisa lihat langkah yang berikut, yaitu yang kedua kita akan melakukan asumsi. Asumsi yang dibutuhkan untuk analisis ini adalah untuk model tetap, di mana komponen-komponen U, tau I, beta J, dan epsilon IJ ini bersifat aditif. Nilai-nilai tau I sama dengan 1, 2 sampai dengan 4. Nilai-nilai beta J sama dengan 1, 2 sampai dengan 4. Epsilon IJ timbul secara acak atau menyebar secara normal dengan nilai tengah sama dengan 0 dan ragam sigma kuadrat. Langkah yang berikut 3, kita menyusun hipotesis. Hipotesis yang akan diuji melalui percobaan ini adalah H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau I sama dengan 0, yang berarti tidak ada pengaruh perlakuan makanan terhadap pertambahan bobot badan domba jantan
H1 sama dengan minimal ada 1 tau I tidak sama dengan 0. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan 4. Artinya minimal ada satu perlakuan makanan yang mempengaruhi pertambahan bobot badan domba jantan. Langkah yang keempat, perhitungan. Proses perhitungan dapat mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, tentukan derajat bebas atau DB untuk setiap sumber keragaman sebagai berikut. DB total sama dengan total banyaknya pengamatan, minus 1 sama dengan 4 kali 4 kurang 1 sama dengan 15. DB kelompok sama dengan banyaknya kelompok, minus 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. DB perlakuan, banyaknya perlakuan, minus 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. DB galat sama dengan DB total kurang DB kelompok kurang DB perlakuan, dimana DB total tadi kita peroleh 15, DB kelompok kita peroleh 3, dan DB perlakuan kita peroleh 3, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu sama dengan 9. Langkah yang berikut, B dengan menggunakan notasi YIJ sebagai hasil pertambahan bobot badan untuk masing-masing domba, T sebagai jumlah perlakuan, dan R jumlah kelompok atau ulangan, maka kita akan menghitung jumlah kuadrat JK sebagai berikut. Faktor korelasi FK kita menghitung dengan rumus Y square per R kali T, di mana Y square tadi kita peroleh nilainya itu 84 kuadrat per 4 kali 4, sehingga kita peroleh hasilnya 441. Kemudian kita akan menghitung JKT dengan rumus sigma I kali J, YIJ kuadrat kurang FK sama dengan kita substitusikan nilainya, sehingga kita peroleh JKT-nya itu sama dengan 81. Kemudian kita akan melakukan perhitungan JKK atau jumlah kuadrat kelompok dengan rumus sigma J Y kuadrat J per T, di mana sigma kali total kelompok kuadrat per banyaknya perlakuan kurang FK. Kita substitusikan nilainya, kita peroleh hasilnya sama dengan 2. Berikutnya kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat perlakuan JKP dengan rumus sigma sama dengan total perlakuan kuadrat per banyaknya kelompok kurang FK. Kita masukkan angka-angka, kemudian kita substitusikan sehingga kita peroleh JKP-nya itu adalah 61,5. Kemudian C jumlah kuadrat galat JKG, kita bisa menghitung dengan rumus JKG sama dengan JKT kurang JKK kurang JKP. Tadi kita sudah memperoleh nilai dari JKT dan JKK dan JKP, sehingga kita bisa substitusikan 81 kurang 2 kurang 61,5 sama dengan 17,5. Kemudian kita akan menentukan kuadrat tengah atau KT melalui pembagian setiap JK dengan derajat bebasnya sebagai berikut. KTK sama dengan JKK per R kurang 1 sama dengan 0,66667. KTP sama dengan JKP per T kurang 1 sama dengan 61,5 per 3 sama dengan 20,5. KTG sama dengan JKG per R kurang 1 kali T kurang 1, kita peroleh 1,9444. Kemudian D, kita menentukan nilai F hitung untuk menguji perlakuan dengan rumus F hitung sama dengan KTP per KTG sama dengan 20,5 per 1,944, sehingga kita peroleh hasil F hitungnya itu adalah 10,54. Kemudian E, tentukan koefisien keragaman atau KK melalui rumus KK sama dengan KTG
eh, pangkat 1/2 per utopi, sehingga kita peroleh hasilnya itu 26,56. Kemudian langkah yang berikut F, berdasarkan hasil perhitungan di atas, kita akan menyusun tabel analisis seragam seperti pada tabel berikut yang telah disajikan pada slide. Teman-teman bisa lihat, berdasarkan analisis seragam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang sesungguhnya dari keempat perlakuan makanan yang dicobakan tidak semuanya sama, atau dengan kata lain, paling sedikit ada satu perlakuan makanan yang mempengaruhi pertambahan bobot badan domba jantan sehingga nilai tengahnya berbeda dengan lain. Untuk melacak perlakuan-perlakuan mana yang berbeda, dapat menggunakan uji-uji pembanding berganda yang sesuai sebagaimana telah dibahas.